Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, dan di pagi hari ini kami kembali menyapa Bapak Ibu jemaat yang terkasih dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan akan kita renungkan di hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami di saat ini. Kami boleh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang kami rasakan hingga saat ini dan di hari yang akan datang. Tuhan tetap setia menyertai, bahkan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami mau merendahkan hati kami untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mendengar dengan baik, sehingga dari pendengaran yang baik, kami juga boleh melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini didasarkan pada kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kasih. Meski perasaan kita datang dan pergi, tetapi ingatlah, kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Artinya, benar, perasaan dan mood kita terkadang baik, terkadang juga buruk. Pikiran kita terkadang tenang, terkadang kacau. Hati kita juga terkadang bahagia, terkadang sedih. Terkadang kita tertawa, ada juga saatnya kita menangis, dan sebagainya. Perasaan kita, mood, pikiran, bahkan hati kita sering dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sering dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi tidak demikian dengan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi kita dan keadaan kita saat ini, apapun yang akan kita alami, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis. Kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu dari hidup kita, dari hidup setiap orang percaya. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Firman ini, ayat ini dilatar belakangi ketika Paulus melihat adanya penyalahgunaan talenta di jemaat Korintus. Penyalahgunaan talenta untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang pertama, ada orang yang bernubuat, tetapi dia bernubuat tidak mengandalkan kuasa atau kekuatan Yesus Kristus, sehingga dia bernubuat untuk mencari keuntungan sendiri, mencari keuntungan pribadi. Kemudian yang kedua, ada orang yang berbahasa roh. Dia boleh berbahasa roh tetapi untuk menunjukkan kebolehannya, pada akhirnya jatuh pada kesombongan. Dan yang ketiga, ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan, tetapi dia memiliki ilmu pengetahuan, dipakainya pengetahuannya, digunakan untuk menipu, memeras orang-orang miskin,
dan orang-orang yang lemah. Sungguh, talenta yang diberikan Tuhan, talenta yang dianugerahkan Tuhan, mereka pakai untuk tujuan yang tidak baik, untuk tujuan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Tetapi firman ini berkata ada satu hal yang tidak akan pernah berlalu, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah mencari keuntungan. Kasih Tuhan tidak pernah sombong. Kasih Tuhan juga tidak pernah menipu. Sehingga ketika segala sesuatunya boleh berlalu, ketika segala sesuatunya boleh datang dan pergi, tetapi kasih Tuhan tetap setia. Kasih Tuhan tak terbatas, tak ternilai, dan tak terhitung. Kasih Tuhan tak terhingga. Bahkan kasih Tuhan juga tak terselami. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kasih yang sedemikianlah yang akan kita teladani saat ini. Yang menjadi contoh, yang akan kita hidupi, yang akan kita implementasikan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ingat, ketika Tuhan sudah memberikan kasih-Nya sepenuhnya kepada kita, maka marilah kita juga memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan selalu setia, ketika kasih Tuhan selalu setia bersama-sama dengan kita, mendampingi hidup kita pribadi lepas pribadi, maka marilah juga dengan segala kerendahan hati, kita boleh meneladani, menghidupi kasih yang dari Tuhan. Selamat mengasihi, selamat melanjutkan aktivitas kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami renungkan di dalam satu hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami. Biarlah firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Bahkan firman Tuhan yang mengingatkan bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah berkesudahan. Menjadi bekal kami di dalam satu hari ini untuk melanjutkan berbagai aktivitas kami. Berkati kami Tuhan, jauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Bahkan ketika kami boleh bekerja, bila kami bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi sukacita bagi kami. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati, salam sehat.